satu hal yang biasanya kita malam di rumah bersama keluarga, kemudian kita harus datang. Ya. Oh, jadi ini situasi Bapak di rumah gitu ya? Iya, kita harus datang pemulasaran jenazah. Itu juga panggilan jiwa Pak, yang mendorong kami untuk tetap melaksanakan dengan katakanlah sebaik mungkin, karena dorongan pertama kewajiban kita Pak ya, sebagai seorang muslim terus tidak boleh menolak kaitan dengan pemulasaran jenazah ini. Kemudian juga karena juga tugas dari rumah sakit ya tentunya ya. Nah, saat itu kita memulasaran jenazah, di awal-awal tidak ada kantong mayat. Ya. Tidak ada kantong mayat kita sama sekali. Menyediakan, ya? Okay. Kemudian kita meminjam di Rumah Sakit Islam Cempaka Pak. Ya alhamdulillah diberikan diberikan kantong mayat sehingga kami dapat melaksanakan dengan baik. Memang dilema. Di satu sisi gini, keluarga pasien itu pada umumnya menolak untuk jenazah itu dilaksanakan sebagaimana jenazah COVID, Pak. Inginnya keluarga akan dibawa pulang. Dan kemudian tidak mau bahwa jenazah keluarga itu COVID, Pak. Yeah. Ya, itu secara psikologis mungkin dapat tapi demi kesehatan harus kita berikan edukasi kepada keluarga untuk dapat dilaksanakan di rumah sakit yang tentunya dengan penanganan yang sudah melalui prosedur kesehatan, Pak. Ya. Gitu ya. Saat menangani jenazah ini kan berarti harus ekstra pakai APD, pakai perlengkapan gitu Pak ya? Oh ya jelas. Kami tentunya begitu tahu akan ada pemulasaran jenazah COVID ini, kami sudah lengkap memakai APD. Ya. Memang kalau tidak pernah memakai APD yang begitu ketat Pak, hamzat yang begitu ya gerah katakanlah gitu Pak ya, panas gitu, yang tidak nyaman. Bagaimana mungkin nyaman ya? Kita sudah memakai double rank, pakai hazmat yang seperti itu. Terasa ya seperti robot Pak ya. Iya. Mohon maaf, mau ke kamar kecil saja terasanya wah tahan dulu gitu Pak. Tahan dulu demi tangan itu dulu. Kan kalau ke kamar mandi katakanlah itu kita harus buka semua. Kita harus mengulangi lagi. Mulai dari awal lagi gitu Pak ya. Itu agak dukanya seperti itu. Tapi sukanya Pak, kita merasa bangga, senang sekali ketika keluarga jenazah itu menyetujui untuk dilaksanakan pemulasaran jenazah sesuai prosedur kesehatan. Nah itu yang rayuan kita yang akhirnya keluarga menerima, itu yang membuat kita bangga. Setelah mereka menerima, kita bangga ada kepuasan tersendiri gitu ya. Merasa senang, berhasil gitu Pak. Bagaimana? Karena awal sekali Pak, perdebatan cukup awal. Ada penolakan awalnya itu ya, resistensi. Yaitu kadang-kadang di masyarakat juga tidak perlu takut dengan COVID. Takutlah pada Tuhan, pada Allah. Nah ini memang secara akal sehat iya betul, tapi tidak mungkin karena jenazah ini terpapar COVID yang akan menularkan barang yang lain. Iya betul. Iya, begitu Pak. Jadi prosedur kesehatan ini harus kita lalui dengan baik. Nah kalau Bung Reza sendiri, gimana pengalamannya selama di rumah sakit darurat? Ini kan banyak ya di rumah sakit darurat, ada berapa banyak yang sudah pernah ditangani ini Mas? Ya, terima kasih. Jadi memang namanya saja rumah sakit darurat ya. Jadi bukan secara full fasilitas-fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh rumah sakit. Termasuk di dalamnya adalah ruang pemulasaran jenazah. Bentuknya apartemen, lantainya sampai 40 sekian. Dengan kondisi itu sebenarnya saya dengan tim relawan juga dibantu relawan dari Badan Amil Zakat Nasional yang terbiasa mengurus jenazah-jenazah di kondisi bencana dalam kondisi apapun itu. Nah ini kondisinya jenazah dalam kondisi utuh sebenarnya, tidak tertimpa seperti gempa bumi dan lain-lain itu. Namun ini infeksius. Nah jadi saya bersama tim itu, saya pertama melakukan persiapan. Tim yang saya siapkan itu mulai dari safety-nya, pemakaian alat pelindung diri yang benar, karena walaupun itu sudah menjadi jenazah, kita tetap memperhatikan keselamatan dan keamanan buat diri kita sendiri dalam saat bekerja.
Nah, setelah pelaksanaannya, yang menarik pengalaman karena di rumah sakit darurat saya menangani 3 jenazah sebenarnya. Sejak awal peresmian rumah sakit darurat itu sudah 3 yang meninggal. 1 ibu-ibu usia 70 tahun sekian itu ada di lantai 9, Pak Kris. Dari lantai 9 kita melaksanakan pemulasarannya tetap di ruangan itu tanpa banyak memanipulasi terhadap jenazahnya. Kita tidak banyak manipulasi dalam artian pergerakan jenazahnya, dan kita temukan jenazah itu di atas sofa. Dan itu kita bungkus dengan protokol yang sudah ada, lapis demi lapis, kita desinfektan. Dan itu kita bawa lewat dengan kantong mayat melalui lift. Mungkin bisa dijelaskan Mas Bung Reza, protokol pengurusan pemulasaran jenazah COVID ini bagaimana urutan-urutannya, biar masyarakat tahu. Jadi memang protokolnya itu sebisa mungkin kedap terhadap dunia luar, karena diharapkan cairan tubuh yang keluar dari jenazah itu tidak mengalir keluar dan tidak menjadi bahan yang infeksius terhadap dunia luar. Jadi pertama kita selubungkan dengan kantong plastik, kita desinfektan, tidak dimandikan, kita selubungkan dengan kafan, kita selubungkan lagi dengan plastik lagi. Nah, saat itu sebelum ditutup ke kantong mayat, bagi yang muslim kita tayamumkan. Kita tayamumkan, lalu kita masuk ke kantong jenazah seperti yang digambar ini. Lalu masuk ke dalam peti, dan petinya kita wrapping. Dan itu desinfektan berkali-kali. Dan tentu sudah dalam kondisi yang aman, insya Allah. Dalam kondisi aman dan mudah-mudahan tidak menginfeksius yang banyak berita di media sosial tuh. Jadi memang ya sekali lagi protokol yang kita jalankan amat sangat ketat, baik terhadap tim pemulasarannya maupun pelaksanaan terhadap jenazahnya sendiri. Itu berlaku bagi setiap jenazah apapun agamanya gitu ya. Jadi kan kalau menurut saya yang beragama Islam kan harus dikafani, sementara yang beragama lain mungkin pakai seragam atau pakai pakaian lengkap gitu. Gimana Mas? Ya, kalau memakaikan seragam baju itu kan berarti kan kita banyak memanipulasi ya gerakan-gerakan terhadap jenazah. Itu kita minimalisir, jadi kita seragamkan dengan kain kafan itu dan langsung plastik dan kantong jenazah. Gitu ya. Nah, gimana Pak Hanif Rohman, tadi kan disampaikan oleh Mas Reza tidak dimandikan. Sementara di Islam kan biasanya dimandikan ya, gitu ya. Nah, ini secara hukum Islam bagaimana, Pak? Ya, betul bahwa ini dalam kondisi darurat, Pak ya, sesuai dengan putusan MUI, ya, bahwa jenazah yang darurat ini bisa dihukumkan kalau dia Islam, maka dia dianggap sebagai jenazah syahid, Pak ya. Syahid ya. Jadi tidak perlu dimandikan kalau memang ada dampak yang negatif dari sisi misalnya maupun kita sudah cover lengkap ya. Cukup ditayamumkan tadi. Jadi dengan baju yang ada kita terus masuk ke kantong jenazah. Jadi setiap tahapan-tahapan itu kita support dengan disinfektan ya. Disinfektan seperti itu. Jadi tidak ada masalah. Nah, saya pengen jawaban jujur dari hati Pak Hanif sendiri gitu. Takut nggak Pak ketularan? Jujur manusiawi takut, Pak ya. Takut ya. Namun sekali lagi kita sudah memakai prosedur yang baik, Pak ya. Kecuali kalau saya ujuk-ujuk Pak ya, dengan tangan kosong, nah itu jelas ya. Kita ada usaha, sudah ada usaha. Perkara nanti terlalu atau tidak itu urusan Allah Taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin dengan memakai APD yang lengkap. Ya. Sesuai protokol tadi, Pak ya. Iya betul, Pak. Nah, Bung Reza, pernah nggak ada penolakan atau resistensi dari pihak keluarga yang pengen mengurus sendiri? Kan banyak kejadian tuh, di beberapa daerah juga diambil kembali, dibuka kembali, sehingga akhirnya semua terkena. Ya, untuk kasus kematian di rumah sakit darurat memang kita menjalankan protokol amat sangat ketat ya. Untuk pihak keluarga ditangani dengan pihak manajemen rumah sakit darurat. Jadi kita juga agak leluasa dan agak tenang lah untuk mengurus jenazahnya. Tapi info yang saya dapat memang saat pemakaman keluarga juga diinfokan sebenarnya. Bahkan dari awal meninggal keluarga diinfokan, dan satu jenazah yang saya urus itu dengan tim itu adalah
Suami istri, suaminya di lantai 30 sekian, nah istrinya yang meninggal ini di lantai 9. Nah ini ketika kita sebelum menutup, kan kita segel nanti kantong jenazahnya itu kita segel. Sebelum kita tutup, kita segel, kita beri kesempatan untuk melihat, suaminya melihat terakhir kali. Ya memang cukup sedih ya bagi kita, di mana momen kematian merupakan seharusnya keluarga selama-lamanya kan. Itu kita merasakan sebagai manusia biasa, tetapi kalau dari profesionalitas kita, saya dan tim itu ya tetap jalankan sesuai protokol yang dibikin. Pada saat penguburan juga berarti kan tim pengubur juga harus menggunakan hazmat ya, menggunakan APD gitu dok ya? Iya. Dan ada nggak aturan bahwa berapa jarak dari makam dan pihak keluarga yang boleh melihat itu, ada aturannya atau bagaimana? Kalau peraturan umum kan physical distancing itu kita menghindari penularan kan 1,5 sampai 2 meter itu kan. Kalau di pemakaman sebenarnya itu teknis di dinas pemakaman setempat ya. Kalau Jakarta tuh. Yang penting si petugas pemakaman itu tetap harus full set APD. Mulai dari kepala sampai kaki. Karena walaupun bagaimana sudah di wrapping, sudah di plastik, sudah disegel, ya kita tetap menghindari dan melaksanakan protokol keselamatan dan keamanan dalam bekerja ya. Dalam hal ini kan kita berinteraksi dengan suatu yang infeksius, yaitu virus. Nah Pak Hanif, mungkin perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa dalam pemulasaran jenazah ini kita sudah mengikuti sesuai aturan akidah atau akidah agama, sehingga tidak perlu lagi ada penolakan dari masyarakat bahwa ini harus dibongkar lagi, dimandikan lagi, sehingga menghindari tertularnya saudara-saudara kita, Pak. Oke. Bahwa pemulasaran jenazah di rumah Islam ini sudah, kalau dalam bahasa agama, sudah secara syar'i insya Allah diterima oleh Tuhan Maha Kuasa Allah Ta'ala. Ya. Jadi masyarakat kami harapkan tidak perlu khawatir lagi, apalagi yang ingin diambil dan ingin dimandikan sendiri. Seakan-akan kalau dimandikan di rumah sakit tidak sesuai, jadi kafan kan tidak sah. Tidak. Tapi insya Allah karena dalam kondisi darurat, maka insya Allah sah secara syar'i. Itu yang kami harapkan, masyarakat tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir akan pelayanan kami dari Rumah Sakit Islam Jakarta Skupra khususnya. Nah, Bung Reza, ini kan masyarakat masih banyak yang nggak apa-apa nih saya keluar-keluar nggak akan kena corona segala macam gitu ya. Tapi tiba-tiba nanti tertular, sakit kemudian meninggal. Nah, gimana himbauannya buat masyarakat nih sebagai pemulasaran jenazah? Ya, mungkin untuk masyarakat luas, terutama yang tidak memiliki dasar keilmuan tentang kesehatan, langkah pertama adalah kita dituntut untuk bijak dalam memilah-milah informasi yang masuk ke kita. Ya, kalau sekarang aksesnya melalui media sosial mungkin. Nah itu dimulai dari situ dulu, dimulai dari kita harus bijak bagaimana menyikapi berita-berita, informasi-informasi yang masuk. Setelah itu ketika kita sudah bijak dan kita pelajari seperti apa sih penyebaran virus ini, dan mungkin banyak sekali informasi yang dapat kita aplikasikan kepada kehidupan sehari-hari, seperti pakai masker, seperti cuci tangan, jaga jarak dan lain sebagainya itu, dan menjaga imunitas tubuh. Bagi saudara-saudara kita yang masih menganggap ringan kasus-kasus COVID, teman-teman yang sudah mengalami ya mungkin itu bisa menjadi influencer yang paling baik mungkin saat ini. Mungkin itu dijadikan para survivor itu untuk jadi influencer untuk menyebarluaskan informasi seperti apa sih sebenarnya ketika paru-paru itu terserang infeksi. Ketika kita sulit bernafas, yang biasanya kita dengan seenaknya menghirup dan menghembuskan udara, oksigen dan karbon dioksida, tapi ketika paru-paru rusak, sangat berat. Baik. Nah ini mungkin bisa menjadi suatu pelajaran untuk kita semua ya, untuk tidak menganggap remeh. Dan tadi juga kalau sudah meninggal, ya seperti itu kondisinya, tidak ada yang menyaksikan, tidak ada yang keluarga yang diperkenankan untuk mengurus jenazahnya, dan sangat sedih sekali saya rasa untuk ketika itu terjadi pada diri kita atau saudara kita nanti yang akan mengalaminya. Ya artinya kan siapapun sih bisa terserang oleh penyakit ini dok ya. Betul sekali. Artinya, tidak ada yang kebal terhadap penyakit ini. Betul sekali. Ya, artinya, bahkan ada beberapa dokter-dokter senior yang keilmuannya cukup ahli kan menjadi
korban juga untuk. Iya, iya. Begitu meninggal kan tetap harus diurus juga ya, nggak bisa masuk kuburan sendiri gitu dok ya. Iya. Gitu ya. Nah Pak Hanif, mungkin ada himbauan buat saudara-saudara kita di rumah supaya tidak menyusahkan tugas Pak Hanif lagi sebagai pemulasaran jenazah karena COVID, Pak. Ya. Terima kasih. Bapak Ibu pemirsa yang kami hormati, bahwa sakit dan penyakit merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala, termasuk wafat seorang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, dan di mana dia akan dikubur sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Kaitan dengan jenazah Covid ini, maka tentunya masyarakat tidak perlu khawatir dan cemas. Kami sudah melaksanakan insya Allah penanganan pemulasaran jenazah dengan sebaik-baiknya bekerjasama dengan Dinas Pemakaman, Pak ya. Dan memang harus terpisah pemakamannya ini untuk kemaslahatan umat ya Pak ya, sehingga masyarakat yang lain tidak tertular, meminimalisir penyebaran COVID-19 ini Pak ya. Baik gitu ya. Baik, terima kasih Bung Reza, Pak Hanif sudah mau hadir di Graben PB dan memberikan informasi kepada saudara-saudara kita di rumah. Terima kasih atas kedatangannya, selalu sehat Pak Bung Reza. Ya. Terima kasih. Baik Sobat Tangguh dan saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, demikianlah tadi perbincangan kita dengan saudara-saudara kita yang bertugas di garis terdepan melawan COVID-19 sebagai pemulasaran jenazah. Perjuangan kita belum usai dalam menangani COVID-19 ini. Pemerintah melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 tidak akan mampu bekerja sendiri tanpa ada dukungan dan kontribusi serta kepatuhan dari masyarakat dalam perang kita melawan pandemi COVID-19 ini. Yakin dan optimislah bahwa kita bersama-sama bisa keluar dari krisis pandemi COVID-19 ini. Bersama Tuhan, mari kita bahu-membahu melawan COVID-19. Salam tangguh dan tetap semangat.